Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya dari Universitas Indraprasta PGRI, Fakultas Teknik Informatika, dengan NPM 2021 4350 1266. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat untuk menyelesaikan dan melengkapi tugas akhir atau skripsi saya dengan judul skripsi Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Murid Baru pada Madrasah Tsanawiyah YKM 3 Darul Quran Tebet dengan menggunakan metode analytical hierarchy process. Program yang saya buat ini ialah berbasis web. Baik, sebelum saya memulai menjelaskan tentang program saya, yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Didi Wiguna M.Com selaku daripada dosen pembimbing materi, dan juga Bapak Dr. Andes Endaryono M.Si selaku dari dosen pembimbing teknik. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjelaskan tentang program yang saya buat. Tentang sistem pendukung keputusan penerimaan murid baru pada Madrasah Tsanawiyah YKM 3 Darul Quran Tebet dengan menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP. Baik, saya akan menjelaskan tentang program saya. Berikut adalah halaman awal atau halaman utama ketika user mengakses tentang program saya. Di sini saya menambahkan 4 button, yaitu home. Home itu seperti ini, halaman awal. Login seperti ini, register seperti ini, dan juga ada berikan feedback. Baik, saya akan menjelaskan satu-satu tentang masing-masing dari button tersebut. Yang pertama, saya akan memulai dari feedback, yaitu contoh seperti ini. Saya akan masukkan nama, email, dan pesan. Oke, jika sudah, saya akan mengirim. Otomatis feedback yang tadi saya buat itu akan masuk ke database dan bisa dilihat oleh admin. Kita back dan oke, kita masuk menu login. Di sini saya mempunyai 2 section, yaitu yang pertama itu section admin untuk hanya admin yang mengelola data siswa. Dan yang kedua itu ada siswa, yaitu calon siswa pada sekolah Madrasah MTS YKM 3. Baik, saya akan menjelaskan tentang yang admin terlebih dahulu. Login. Baik, sekarang kita masuk ke dalam dashboard admin. Di sini ada beberapa menu, yaitu kriteria, calon siswa, data guru, data berkas siswa, hitung nilai dengan bobot AHP, proses perhitungan AHP, laporan, dan lihat feedback. Saya akan menjelaskan satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan masuk ke kriteria. Di form ini, admin mengelola kriteria yang akan menjadi tujuan akhir untuk siswa masuk ke MTS YKM 3. Di sekolah MTS YKM 3 terdapat 5 kriteria, yaitu pertama, tes akademik atau tes tertulis, tes baca Al-Quran, raport semester akhir, prestasi non-akademik, dan wawancara. Dan masing-masing kriteria itu ada bobot kriterianya, yang masing-masing jika semua bobot ini ditotal akan menjadi nilai 1. Baik, saya akan masuk ke form kelola calon siswa. Di sini admin dapat melihat siswa mana saja yang telah mendaftar, dan di sini admin hanya bisa mengedit tanpa menambahkan calon siswa
dan hanya bisa menghapus. Dan juga admin di sini bisa mencetak minimalnya 1 dan maksimalnya itu 9, karena di sini total siswanya itu ada 9. Baik, saya akan mencetak sampai 4 dulu, mulai dari siswa 1 sampai siswa keempat, berarti sampai ke Laila Rahmawati. Kita cetak. Nah, otomatis sistem akan memvalidasi 1 sampai ke 4 siswa. Berikut adalah daftar laporan untuk kelola data calon siswa. Baik, kita back. Kita kembali ke dashboard dan masuk ke data guru. Nah, di tabel data guru, di form data guru ini, saya bisa memasukkan, admin bisa memasukkan data guru, nama, alamat, telepon, pendidikan terakhir, dan subjek. Dengan contoh, misalkan Agus, alamat, Jalan Bangka 2. Untuk nomor telepon 0838 9091 4366. Pendidikan terakhir Agus, SMK, subjeknya guru. Untuk filenya ini, fotonya bisa dimasukkan. Untuk foto dari Bapak Agus, dan juga jika tidak memasukkan akan menampilkan logo daripada MTS CKM 3. Saya tidak akan masukkan. Contoh, saya tidak akan memasukkan file foto. Otomatis sistem akan menambahkan data guru dan berhasil ditambahkan. Kita akan melihat riwayat data guru. Nah, Agus, Jalan Bangka 2 dengan nomor telepon, pendidikan terakhir, jabatan guru, foto MTS CKM 3 Darul Quran. Baik, langsung ke menu selanjutnya, yaitu data berkas siswa. Di form ini, admin bisa melihat data berkas siswa apa saja dan sudah lengkap atau belum berkas yang akan dinilai dan berkas yang akan ditinjau oleh kepala sekolah. Baik, sebelum kita masuk ke hitung nilai dengan bobot AHP, kita akan masuk ke proses perhitungan AP terlebih dahulu. Di sini saya menambahkan tabel, yaitu tabel untuk perbandingan perhitungan daripada analytical hierarchy proses. Contoh, untuk C1-nya itu kriteria, untuk C1 itu ada tes nilai akademik, yang kedua tes baca Al-Quran, dan yang C3 itu ada rapor semester akhir, C4 prestasi non akademik, dan C5-nya itu hasil wawancara. Baik, saya akan memasukkan nilainya terlebih dahulu. 2, 3, 4, dan 5. Untuk masing-masing nilai ini akan berpengaruh terhadap nilai bawahnya. Dengan contoh, saya masukkan dulu semuanya. Nah, baik, saya akan mulai menghitung. Di sini otomatis sistem akan menghitung daripada matriks perbandingan berpasangan. Kenapa ini bisa dapat 0,3? Karena kenapa di sini mendapatkan nilai 0,5, 0,33 dan 0,25? Saya akan menjelaskan kenapa mendapatkan nilai 0,5, yaitu karena nilai C1 dibandingkan dengan C2. Nilai C1 kan itu 1, dan nilai C2 itu 2. Jadi perbandingannya itu 1 dibagi 2, yaitu hasilnya
0,5. Jadi untuk nilai C2 terhadap C1 itu 0,5. Dan berikut juga terhadap C3, C4 maupun C5. C1 terhadap C3 itu 1 dibagi 3 dan hasilnya itu 0,33. C1 dibagi C4 itu hasilnya 0,25. Dan juga untuk C1 dibandingkan dengan C5 itu 1 dibagi 5 dan hasilnya 0,2. Masuk ke matriks normalisasi. Untuk dari semua data ini, kenapa bisa mendapatkan nilai hasilnya segini? Karena perhitungannya seperti kolom daripada C1 itu dijumlah dan mendapatkan total 2,283. Untuk pemberitahuan, hanya kolom ini dengan nilai 2,283 ini nilainya berbeda. Kolom C3 berbeda, C4 berbeda, dan C5 berbeda. Kenapa? Karena di kolom C1 itu di kolom masing-masing ini ada nilai-nilai masing-masing yang telah ditetapkan, yaitu kolom C1 dengan nilai 1 ditambah 0,5 ditambah 0,33 ditambah 0,25 dan ditambah 0,2. Hasilnya itu ada 2,283. Oke, masuk ke matriks normalisasi lagi. Kenapa bisa mendapatkan 0,438? Karena dari C1 baris C1 ini 1 dibagi 2,283, yaitu hasilnya 0,438. Terus kenapa dapat 0,219? Jadi untuk hasilnya itu 0,5 ditambah 0,5 dibagi 2,283 yang hasilnya itu 0,219 dan seterusnya. Berikut masuk ke bobot prioritas atau eigenvektor. Kenapa bisa mendapatkan 0,4162, 0,261, 0,161, 0,098 dan juga 0,624. Untuk perhitungannya seperti ini. Jadi baris C1 sampai 0,33, jadi dibagi dengan total kriteria. Total kriteria yang dipunya untuk madrasah sanawiyah kan ada 3, C1 sampai C5. Jadi 0,438 ditambah 0,4898 ditambah 0,439 ditambah 0,381 ditambah 0,33 dibagi dengan total kriteria, yaitu 5 dibagi 5, hasilnya 0,4162 dan begitu seterusnya terhadap C2 dan C5. Dibarisin, habis itu dibagi dengan total kriteria. Oke, masuk ke vektor dan konsistensi. Lambda maksimum dari perhitungan ini adalah 5,0683 dan konsistensi indeksnya itu ada 0,017 dan konsistensi rasio untuk mengukur perhitungan ini konsisten atau tidak ada di 0,015. Untuk sekedar mengingatkan, perhitungan konsistensi rasio itu kenapa bisa dianggap konsisten jika perhitungan itu harus kurang dari 0,1. Jadi jika perhitungannya kurang daripada 0,1 maka dianggap konsisten. Dan untuk sekedar menginformasikan, nilai bobot ini akan menjadi nilai yang akan dihitung untuk calon siswa masuk kepada MTS JKM 3. Baik, ini di back terlebih dahulu. Kembali ke dashboard. Nah, oke. Masuk ke menu selanjutnya, yaitu hitung nilai dengan bobot AHP. Nah, di sini terdapat ada 5 siswa yang sudah ada nilainya. Saya akan menambahkan salah satu siswa lagi dengan nama Farhan.
Untuk nilai dari ini adalah nilai yang kolom pertama ini adalah nilai tes tertulis, yang kolom kedua tes baca Al-Quran, yang ketiga itu ada tes raport semester akhir, prestasi non akademik, dan kolom kelima itu ada hasil wawancara, yang dimana nilai akademik itu nilai maksimalnya itu 1 sampai 100, dan juga nilai baca Al-Quran 1 sampai 100, nilai rapor 1 sampai 100, dan untuk prestasi dan wawancara itu nilainya 1 sampai 5. Baik, saya akan mencoba hitungannya. Nilai akademiknya 80, nilai baca Al-Qurannya itu 75, dan nilai rapornya itu 80, prestasi non akademiknya itu 3, hasil wawancaranya itu 4. Jika sudah, kita akan tambah siswa. Nah, otomatis di sini sistem akan menghitung dengan berdasarkan bobot yang sebelumnya kita hitung tadi, yang ada 0,416, 0,283. Nah, ditambahkan dengan hasil ini, hasil pendapatan nilai daripada siswa. Nilai akademik 80, nilai baca 75, nilai rapor 80, prestasinya 3, wawancaranya 4. Dengan total skor dari semua perhitungan itu 76,71, yang berarti lulus. Baik, kita ke menu selanjutnya, yaitu laporan. Di menu laporan ini sudah masuk ke terdapat form cetak dan form button export dan button cetak. Dan juga di sini ada status untuk melihat siapa aja yang telah lulus seperti ini, dan siapa aja yang tidak lulus seperti ini. Nah, baik, untuk kita otomatis ke semua status terlebih dahulu, kita akan menghitung. Kita akan mengekspor, menjadikan form ini sebagai laporan yang akan diserahkan kepada kepala sekolah daripada Madrasah Tsanawiyah Darul Quran. Kita ekspor, otomatis sistem akan memberikan PDF-nya. Kita lihat. Nah, ini berikut adalah hasil hasil laporan yang telah dicetak dengan hasil yang tadi. Baik, kita kembali lagi dan masuk ke menu terakhir, yaitu lihat feedback. Di sini yang awalnya kita masukkan kepada form berikan feedback yang di awal, di sini masuknya. Di sini ada di sini user yang jika terkena masalah admin akan melihat problem programnya itu kayak gimana, apa aja sih yang kurang daripada feedback user yang telah diberikan. Oke, untuk form admin segini saja. Baik, saya akan masuk ke form siswa. Baik, kita masuk ke halaman awal terlebih dahulu lagi. Kita masuk, jika siswa itu belum punya akun, lebih baik kita registrasi akun terlebih dahulu. Contoh, akunnya itu Farhan dengan username Farhan, dan passwordnya itu Farhan 123. Oke, kita daftar. Nah, ini kenapa nggak bisa? Karena username-nya itu sudah terdaftar, jadi nggak boleh Farhan lagi. Kita coba yang lain.
Agus, coba. Agus 1 2 3. Daftar. Nah, jikalau di username-nya itu nggak ada nama yang sama, maka sistem akan memvalidasi untuk jika username itu bisa dipakai. Oke, kita kembali ke form login. Kita masukkan username yang tadi, Agus, dengan password Agus 123, admin sectionnya masuk sebagai siswa. Oke, kita login. Nah, di sini adalah tampilan daripada dashboard siswa. Di sini terdapat ujian yang akan dilaksanakan, yaitu tes wawancara, tes akademik, dan tes baca Al-Quran. Untuk hasil nilai raport dan juga prestasi itu bisa berdasarkan dengan dokumen. Baik, di sini ada 5 menu, yaitu ada daftar penerimaan, informasi sekolah, data guru, upload berkas, dan lihat hasil penilaian. Kita masuk ke daftar penerimaan terlebih dahulu. Di sini kita masukkan nama siswa, yaitu dengan asal sekolah MI Al-Hikmah. Dengan ini hanya sebagai contoh. NISN-nya itu ada 2025 213455. Ini hanya sebagai contoh. Untuk tanggal lahir 2010 bulan Juni. Alamat Jalan Bangka 4. Oke, jika sudah, klik daftar. Nah, sistem akan menerima data yang telah dimasukkan, dan data ini bisa dilihat di dashboard admin, yaitu kelola data siswa. Oke, baik, ini kita kembali dari folder informasi sekolah. Berikut ada form informasi sekolah daripada MTS Yayasan Darul Quran Tebet yang beralamat di Jalan Balbatu nomor 21 RT 8 Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, dengan nomor telepon dan deskripsi sekolah, keunggulan sekolah. Baik, langsung ke menu selanjutnya, data guru. Di sini adalah data-data guru yang telah dimasukkan admin sebelumnya di form kelola data guru. Di sini tidak ada foto guru, hanya foto daripada logo, karena admin belum mempunyai foto guru. Nanti admin bisa mengedit foto dan masukkan foto-foto guru agar siswa pada tahu nih wajah gurunya yang mana aja dan nama-namanya kayak gimana. Yang pertama itu ada Ustadz Muhammad Qurtubi yang menjabat sebagai kepala sekolah daripada Sanawiyah MKM 3. Baik, langsung menu ke upload berkas. Di sini calon siswa bisa menambahkan berkas yang sudah diminta seperti ini, dijadikan PDF, choose file, dengan contoh seperti ini. Contoh berkas Dapa Pratama, kita unggah. Nah, otomatis sistem akan menerima pesan daripada unggah berkas ke database, dan ini juga kita bisa melihatnya tadi di folder admin, di form admin, di dashboard admin yang bagian kelola berkas siswa. Baik, langsung ke lihat hasil penilaian. Karena si Agus ini baru masuk dan nilainya dan belum dilihat oleh admin, maka Agus ini belum ada penilaiannya. Berarti data siswanya masih tidak ditemukan oleh admin.
Jika mungkin admin sudah menilai nilai Agus, maka akan muncul dengan contoh seperti ini. Saya contohkan, kita login dulu Agus, kita masuk ke admin. Nih, di calon siswa tadi masukkan data Agus, Jalan Agus ME Alikma dan Bang. Untuk berkasnya Agus sendiri tadi kan atas nama berkas Dava Pratama, kan ini hanya sebagai contoh. Baik, kita kembali ke dashboard dan menghitung nilainya Agus. Untuk Agus, ini hanya sekedar contoh penilaiannya. Agus mendapatkan nilai ini 80, nilai tes tulisnya 80, nilai baca Qurannya itu juga 80, dan nilai rapotnya itu 75. Prestasinya itu 3, hasil wawancaranya itu 3. Tambah siswa. Nah, sudah masuk. Data Agus sudah masuk dan dinyatakan lulus dengan nilai 75,98. Baik, kita kembali ke dashboard dan kita login admin dan kita masuk ke akun Agus lagi. Nah, tadi kan lihat hasil penilaiannya Agus kan belum ada ya. Nah, kita lihat hasil penilaiannya apakah sudah ada. Nah, Agus dinyatakan lulus dengan total skor penilaian 75,98 dan statusnya itu lulus. Baik, mungkin segitu saja untuk penjelasan program yang saya buat. Jika ada salah kata atau penyebutan nama atau salah dalam codingan, salah dalam program, saya mohon maaf. Saya tidak menyinggung siapapun. Saya Muhammad Farhan dengan NPM 2021-4350 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.